Selamat malam, selamat datang di Insomnistria, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beristirahat bersama cerita malam ini. Bayangkan, diri Anda duduk di serambi kayu, ketika matahari baru saja tenggelam di balik garis bukit. Udara menyejuk telan. Dari kejauhan, suara serangga menganyam malam seperti benang halus. Di depan Anda, lampu minyak bergoyang, memantulkan kilau yang lembut pada pilah-pilah bambu yang ditumpuk rapi. Kita akan berjalan perlahan menelusuri jejak seorang pemikir yang memilih mendengarkan dunia sebelum menasihatinya. Namanya Sun Tzu. Sering juga disebut Sun Tzu, yang namanya melekat pada sebuah buku tipis namun mendalam, The Art of War. Malam ini, kita tidak akan mengejar dentum genderang perang, melainkan mengikuti langkah-langkah sunyi yang menuntun lahirnya pikiran-pikiran jernih. Kita akan menyimak ritme hari-hari mereka di masa itu. Ritme para juru tulis yang meniup debu dari tinta, ritme kaki prajurit yang menapak tanah lembab, dan ritme napas seorang pemikir yang bertanya pada dirinya sendiri sebelum bertanya pada dunia. Mengapa kisah ini menarik untuk Anda malam ini? Karena di balik strategi dan kemenangan, ada pergulatan batin yang akrab, menimbang kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Belajar melihat tanpa tergesa, dan memahami bahwa menguasai diri sendiri seringkali lebih sulit daripada menaklukkan lawan. Dalam kehidupan modern, ketika notifikasi datang seperti anak panah kecil yang beruntun, kebijaksanaan Sun Tzu mengingatkan kita untuk kembali pada inti. Tenang, melihat, mengerti, baru bertindak. Perlahan, kita akan memasuki ruang itu. Ruang di mana keputusan lahir dari keheningan. Jika engkau mengenal dirimu dan mengenal lawanmu, engkau tak perlu takut pada hasil 100 pertempuran. Sun Tzu, The Art of War. Sambil bernapas pelan, bayangkan jari Anda menyentuh permukaan bambu yang dingin. Sentuhan itu mengembalikan kita pada masa di mana kata-kata diraut dari kesabaran. Jika kisah seperti ini membantu Anda beristirahat, Anda boleh, kapanpun Anda siap, menekan tombol langganan atau meninggalkan jejak suka. Tidak harus sekarang. Istirahat Anda yang utama. Dukungan kecil itu membantu kami menjaga aliran cerita yang lembut untuk malam-malam berikutnya. Malam ini, biarkan kisah ini menjadi pengantar tidur Anda. Cerita yang mengalir lambat, menenangkan, dan penuh keseharian. Kita akan mulai dari yang paling dekat. Ritme hari-hari mereka, tempat benih gagasan tumbuh tanpa tergesa. Adegan 1. Menyelami kehidupan sehari-hari. Bayangkan diri Anda menginjakkan kaki di sebuah pemukiman di tepi perbatasan negeri kuno. Pagi datang tanpa tergesa. Kabut tipis menggantung rendah, seperti kain ringan yang baru dijemur. Di halaman, seorang murid menumbuk tinta dengan gerak melingkar, tenang dan teratur. Ia menambahkan sedikit air, lalu menguji hitamnya pada bilah bambu. Bau tinta yang lembut naik ke udara, bercampur dengan aroma tanah basah.
Inilah ritme hari-hari mereka. Tidak keras, tidak cepat, namun ajeb dan menenteramkan. Di kejauhan, suara langkah prajurit terdengar seperti ombak kecil yang berulang. Tapak sepatu mereka menyentuh tanah dengan pola yang dilatih setiap hari. Maju, berhenti, bernapas. Maju, berhenti, bernapas. Sesekali terdengar aba-aba, namun lebih sering mereka berlatih dalam diam. Membiarkan tubuh mengingat jalannya sebelum pikiran ikut menyimpulkan. Di pinggir lapangan, ronca-ronca embun menempel di ujung rumput, memantulkan cahaya yang masih pucat. Di serambi, seseorang duduk. Jubahnya sederhana, matanya mengikuti gerak yang berulang itu. Ia tidak terburu-buru menilai. Ia membiarkan penglihatan menampung ritme hari-hari mereka. Setiap jeda, setiap tarikan napas adalah bagian dari pelajaran yang tak tertulis. Dialah Sun Ce, bukan dalam legenda yang gemuruh, melainkan dalam keseharian yang tenang. Ia mencatat lebih dulu dalam ingatan, baru kemudian pada bambu. Apa yang ia lihat? Bahwa kekuatan lahir dari kebiasaan yang ringan namun terus-menerus. Bahwa kemenangan, sebelum menjadi peristiwa, adalah sikap batin yang dipelihara pelan-pelan. Menjelang siang, suara palu dari bengkel logam menempa ritme lain. Seorang pandai besi mengangkat pedang yang baru dipanaskan. Bukan untuk memamerkan kilau, melainkan untuk menilai keseimbangannya. Sun Ce memperhatikan cara tangan si pandai besi menimbang berat pada pangkal dan ujung bilah. Ia menyadari, seperti halnya pedang, pikiran pun perlu seimbang. Terlalu berat pada ambisi, ia akan menarik ke depan tanpa arah. Terlalu berat pada kehati-hatian, ia akan jatuh ke belakang dan tak bergerak. Keseimbangan ini tidak diumumkan dengan suara besar. Ia dikenal melalui sentuhan dan pengulangan. Di dapur barak, wangi bubur gandum mengepul. Para prajurit duduk rapi, mangkuk di tangan. Tidak ada pesta, hanya ketertiban kecil. Giliran mengambil, giliran duduk, giliran diam untuk menghabiskan. Sun Ce melihat keheningan itu dan memahami. Ketertiban yang sederhana seperti ini menyelamatkan tenaga untuk saat yang tepat. Jangan boros pada yang tidak perlu, pikirnya, tanpa mengucapkan keras-keras. Kelak, satu kalimat dalam pikirannya mungkin berbunyi, tindakan terbaik adalah yang tak perlu diilu-ilukan. Sore hari, bayangan bukit merayap panjang ke halaman. Angin menggoyang tali-tali bendera. Seorang perwira muda berlatih membaca medan dengan mata telanjang. Mengukur jarak pohon, menilai arah angin, memperhatikan jejak roda yang memudar di tanah. Sun Ce mendekat tanpa mengumumkan kehadirannya. Ia menunduk, menyentuh bekas roda itu, merasakan betapa tanah mengisahkan perjalanan tanpa membuat gaduh. Tanah berbicara pelan, pikirnya. Siapapun yang mau mendengar akan tahu kapan harus melangkah, kapan menepi. Inilah ritme hari-hari mereka. Belajar dari yang tidak bersuara. Ketika senja turun, para juru tulis kembali ke Serambi.
Mereka mengikat lembar-lembar bambu dengan tali serat, menyalin catatan harian, jumlah ransum, kesehatan kuda, perubahan cuaca. Sunzi mengajarkan mereka menulis ringkas, tetapi penuh makna, seperti langkah kaki yang hemat tenaga. Di sela-sela menulis, ia diam. Diam yang bukan kekosongan, melainkan ruang untuk melihat ulang. Barangkali disinilah pergulatan batinnya berdiam, antara dorongan untuk berbuat banyak dan kesadaran bahwa memahami lebih dulu adalah tindakan paling mendasar. Pada malam hari, bintang-bintang menyala relih. Angin menyusup melalui kisi-kisi jendela. Seorang prajurit muda gelisah. Besok ia akan memimpin barisan kecil untuk pertama kali. Sunzi berjalan melewati, menoleh sebentar, lalu duduk tidak jauh. Ia tidak memberi wejangan panjang. Ia hanya bertanya pelan. Apa yang paling kamu ketahui tentang anak buahmu? Sang prajurit menyebut nama-nama, kebiasaan mereka, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih awas. Sunzi mengangguk. Mulailah dari yang kamu ketahui. Sisanya akan mengikuti. Ujarnya tenang. Tidak ada janji kemenangan, tidak ada ancaman kekalahan. Hanya pengembalian fokus. Mengenali, menimbang, lalu menata. Di kamar kerjanya, lampu minyak hampir padam. Pada bilah bambu, beberapa kalimat singkat lahir tentang pentingnya mengenal diri dan lawan, tentang manfaat memenangkan tanpa bertempur ketika mungkin, tentang waktu yang kadang lebih tajam daripada pedang. Kalimat-kalimat itu tidak ditulis sekaligus. Mereka terkumpul seperti embun, setetes, lalu setetes lagi. Ritme hari-hari mereka memandu pena, bukan sebaliknya. Jika Anda masih terjaga, tarik napas pelan. Bayangkan suara kuas yang menyentuh permukaan. Gesekannya lembut, hampir seperti bisikan. Di luar, malam memeluk barak dan bengkel, memeluk lapangan yang kini kosong. Di dalam, seseorang merapikan tikiran, sama hati-hatinya seperti merapikan bilah bambu agar tidak patah. Pergulatan batin yang menyertainya tidak menjadi badai. Ia menjadi aliran yang jernih. Sun Tzu belajar untuk tidak terburu menyimpulkan. Ia memberi kesempatan pada dunia untuk berbicara lebih dulu. Menjelang tengah malam, angin tinggal desau. Lampu padam. Hari berakhir seperti ia dimulai. Perlahan dan tertib. Dan di antara dua keheningan itu, pengetahuan kecil-kecil telah dikumpulkan. Inilah kehidupan sehari-hari yang, tanpa sorot mata yang sabar, mudah terlewatkan. Namun justru dari ritme ini, ritme hari-hari mereka, sebuah cara pandang akan tumbuh, setahap demi setahap, menuju gagasan yang kelak disarikan menjadi The Art of War. Ketika Anda siap, kita akan bergerak lembut ke adegan berikutnya. Menyusuri tahun-tahun yang membentuk Sun Tzu, pertemuannya dengan guru, dan peristiwa-peristiwa yang memantulkan pergulatan dalam dirinya.
Untuk sekarang, biarkan napas memanjang dan biarkan adegan pertama ini menetap seperti embun di rerumputan. Adegan 2. Biografi peristiwa sejarah. Bayangkan, malam sudah merunduk sedikit lebih pekat dan lampu minyak di dekat Anda menyala mantap. Tidak terlalu terang, tidak pula redup. Kita bergerak perlahan dari halaman-halaman keseharian menuju jalur waktu yang lebih panjang. Tahun-tahun yang membentuk Sun Tzu. Kita akan menelusuri jejak yang kadang jelas, kadang samar. Sebagian berakar pada catatan, sebagian lain berbisik dalam legenda. Kita mendekatinya dengan langkah tenang, menerima bahwa masa lalu sering berbicara melalui lapisan-lapisan tipis. Di antara catatan kuno, nama Sun Tzu atau Sun Bu muncul seperti titik yang berulang. Tidak bising, namun konsisten. Ia dikaitkan dengan masa negara-negara yang saling bersinggungan ketika perbatasan bergerak dan kota-kota mempertebal dindingnya. Dari utara ke selatan, dari sungai ke dataran, manusia mencari ketertiban di tengah perubahan. Ritme hari-hari mereka tetap ada, membajak, berdagang, berlatih. Namun di atasnya, awan strategi berkumpul pelan. Disinilah Sun Tzu disebut-sebut memasuki panggung, bukan untuk memamerkan kejutan, melainkan untuk memberi bahasa pada apa yang diam-diam dipraktikkan banyak orang. Kesabaran, penilaian, keseimbangan. Sebagian kisah menyebut ia berasal dari sebuah wilayah yang sibuk berdialog dengan kekuasaan. Tempat para pejabat muda belajar menghitung ransum, bukan hanya menghafal syair. Bayangkan, seorang pemuda berwajah tenang, duduk lama di dekat jendela, memperhatikan cara para pedagang menawar tanpa meninggikan suara. Dari sana, ia belajar bahwa kemenangan sering lahir dari ritme percakapan yang tidak memaksa. Ia mencatatnya tidak sebagai doktrin, melainkan sebagai pengingat. Dengarkan lebih dulu, baru menimbang. Ketika usia menambah kedalaman pada tatapannya, jalan Sun Tzu mengarah ke istana. Sebuah dunia dengan aturan yang halus. Langkah diatur, kata dipilih, senyum ditimbang. Istana menghadirkan kebun-kebun yang terpangkas rapi. Batu pijak yang disusun seperti kalimat yang menahan diri. Di balik layar-layar sutra, para penasihat berdiskusi tentang ancaman di selatan, tentang peluang di musim panen, tentang pasukan yang harus dilatih, namun juga harus diberi makan. Sun Tzu memasuki ruang-ruang ini dengan diam. Ia mendengar bagaimana keputusan sering lahir dari ketergesaan untuk menenangkan kecemasan. Dalam diamnya, ia bertanya, bisakah keputusan lahir dari kejelasan, bukan dari dorongan hati yang belum diuji? Nama seorang raja tampil dalam kisah-kisah. Seorang penguasa yang memeriksa bakat, tidak hanya lewat silsilah, namun lewat kegunaan. Bayangkan pertemuan pertama. Halaman istana teduh. Suara air mancur halus dan gulungan bambu yang diletakkan dengan rapi di hadapan tahta.
Sun Tzu menggulirkan pemikirannya seperti seseorang yang menata peralatan kerja. Satu demi satu, tanpa tergesa. Ia tidak menjual kepastian. Ia menawarkan cara melihat bahwa medan bukan sekadar tanah, melainkan cermin dari keadaan batin. Bahwa pasukan bukan sekadar jumlah, melainkan kebiasaan yang diselaraskan. Bahwa waktu bukan sekadar jam, melainkan napas yang disesuaikan. Anda mungkin pernah mendengar kisah ujian yang terkenal tentang kedisiplinan yang diuji di halaman istana, tentang perintah yang harus menjadi kebiasaan sebelum menjadi hasil. Di dalam kisah itu, ada ketegangan. Kita mengakuinya dengan lembut, tanpa menekankan. Intinya, Sun Tzu menegaskan satu hal yang sederhana. Aturan yang jelas disampaikan dengan tenang dan diulang, mampu menuntun banyak orang menuju gerak yang sama. Bukan paksaan yang ditonjolkan, melainkan kejelasan perintah, contoh yang konsisten, dan ritme yang membuat tubuh mengerti apa yang diharapkan. Dari sana, pesan yang ia tinggalkan bukan tentang kerasnya hukuman, melainkan tentang kedisiplinan sebagai pemelihara ketenangan. Dalam hati, pergulatannya tetap sama. Bagaimana menyeimbangkan ketegasan dan welas asih agar tujuan tercapai, tanpa membangunkan badai yang tidak perlu. Seiring waktu, Sun Tzu disebut-sebut memimpin atau menasihati gerak pasukan di perbatasan. Bayangkan tenda yang tenang di tepi sungai. Malamnya panjang. Dengan peta-peta sederhana. Garis sungai, cekungan bukit, dan titik-titik perkampungan. Sun Tzu menatap peta bukan sebagai dinding, tetapi sebagai aliran. Baginya, medan memegang bahasa sendiri. Air yang menuntun, tanah yang menahan, kabut yang menyamarkan. Ia tidak mencari pertempuran untuk pertempuran. Ia mencari cara melewati, memintas, atau menanti. Menang tanpa menguras. Begitu kira-kira yang berulang dalam pikirannya. Sebuah prinsip yang tidak heroik, namun menghemat tenaga manusia. Di luar tenda, pasukan beristirahat. Di dalam, ia menimbang bukan hanya kekuatan musuh, tapi juga kebutuhan tentaranya besok pagi. Cukupkah ransum? Cukupkah tidur? Cukupkah semangat? Dalam beberapa catatan, disebut pula kemenangan-kemenangan yang membekas. Kota-kota yang dilewati. Musuh yang lebih besar yang dipaksa mundur bukan karena gebrakan tunggal, melainkan karena rangkaian keputusan kecil yang selaras. Kita mengakui kemungkinan-kemungkinan itu tanpa mengubahnya menjadi sorak-sorai. Sebab, esensi yang membuat kisah ini tetap menenangkan adalah cara Sun Tzu memandang perang sebagai urusan pikiran yang jernih, bukan panggung untuk ego. Ia menahan dorongan untuk mengejar kejayaan jika harga yang harus dibayar adalah huru-hara panjang. Pergulatan batinnya tetap sama dari hari ke hari. Memilih menunggu selagi orang lain tergoda berlari.
atau memilih diam selagi orang lain terbakar amarah. Di sela tugas, kembali ke bilik kerja, ia menyusun kalimat-kalimat singkat yang lahir dari pengamatan. Bayangkan jari-jarinya menyusuri tepi bilah bambu, memastikan tidak ada serpih yang akan melukai. Setiap kalimat, ia uji seperti pedang di bengkel. Apakah seimbang antara prinsip dan praktik? Apakah ringan dibaca, namun tajam diingat? Ia menahan godaan untuk menulis panjang. Ia memilih kalimat yang bisa diulang oleh seorang perwira muda ketika sedang gugup, atau oleh seorang penyedia logistik ketika stok menipis. Kenali dirimu, kenali lawanmu, misalnya. Terdengar seperti perintah batin yang sederhana. Namun ketika diulang dalam ritme hari-hari mereka, ia menjadi pegangan. Pelan-pelan, teks yang kelak disebut The Art of War terkumpul seperti butiran. Bukan guruh, melainkan gerimis yang telaten. Isinya bukan petunjuk ajaib, melainkan cermin. Tentang bentuk-bentuk medan, tentang peran cuaca, tentang penipuan yang pada hakikatnya adalah pengelolaan persepsi. Tentang 5 hal yang harus ditimbang sebelum melangkah. Moral pasukan, musim, medan, kepemimpinan, dan aturan yang menata. Dalam setiap bagiannya, terdengar suara yang menenangkan. Ambil jarak, periksa ulang, hematkan tenaga. Ini bukan suara yang mengangkat pedang. Ini suara yang menurunkan bahu. Kita juga mengakui dengan tenang bahwa sebagian detail hidup Sun Tzu berselimut kabut. Nama-nama tokoh di sekelilingnya kadang muncul jelas, kadang berganti rupa dalam naskah yang berbeda. Bagi kita malam ini, ketidakpastian itu bukan gangguan, melainkan bagian dari pesona masa lalu, seperti berjalan di tepi danau saat fajar. Anda melihat permukaannya memantulkan langit, namun bagian dasar selalu menyimpan misteri. Sun Tzu, melalui gagasan yang bertahan, menjadi lebih dari sekedar tokoh. Ia menjadi kebiasaan melihat, kebiasaan yang mengajak siapapun untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Pada penghujung masa pengabdiannya, beberapa catatan seakan berhenti menyebut namanya. Bukan karena hilang gaung, mungkin justru karena ia mencapai bentuk paling senyap dari pengaruh. Gagasan yang mandiri. Bayangkan ia menepi dari hiruk pikuk istana dan tenda, kembali pada kebun kecil, pada jalur setapak yang ditutupi daun kering, pada meja sederhana dengan lampu minyak. Ritme hari-hari mereka kembali utuh. Pagi untuk berjalan di antara pepohonan, siang untuk meninjau catatan, malam untuk menyalin ulang yang terpenting dan menyingkirkan yang berlebih. Dari siklus inilah sebuah buku menutup dirinya. Ringkas, jernih, siap menyeberang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika Anda masih terjaga, tarik napas panjang dan lembut. Rasakan bagaimana kisah hidup ini, yang kadang samar dan kadang tegas, menyisakan satu benang yang berulang. Ketenangan sebagai strategi. Sun Tzu bukan hanya menulis tentang perang. Ia menulis tentang cara berdiri di hadapan ketidakpastian. Bukan untuk melumpuhkan rasa takut,
melainkan untuk menempatkannya pada kursi yang benar. Didengar, diakui, lalu ditata. Sebentar lagi, kita akan bergerak halus ke adegan berikutnya, menyelami misteri teks, budaya menulis di bilah bambu, dan cara The Art of War dirawat, disalin, dan dicerna oleh zaman. Untuk saat ini, biarkan lampu minyak di pikiran Anda tetap menyala temaram. Biarkan kata-kata yang meringkas itu bergaung pelan, seperti langkah di lorong batu. Tertib, menenangkan, dan mengantar Anda lebih dekat pada tidur yang damai. Adegan 3. Misteri, budaya, dan arkeologi teks. Kita bergerak pelan dari lorong biografi menuju ruang yang lebih hening. Ruang teks, ruang budaya, dan jejak arkeologi yang samar-samar. Bayangkan diri Anda memasuki sebuah paviliun kecil. Jendela-jendelanya menghadap kolam. Air di permukaan tidak diam sepenuhnya. Ia bergelombang halus, seperti nafas. Di meja, terdapat kotak kayu berlapis pernis. Tali serat menutupnya rapat. Di dalam kotak itu, bilah-bilah bambu terikat, seperti barisan tipis yang menunggu untuk dibaca. Inilah dunia tempat The Art of War bertahan. Bukan panggung perang yang bising, melainkan benda-benda sunyi yang sabar. Bilah bambu, seperti Anda tahu, bukan lembar yang lebar. Ia sempit, memanjang, ditulis vertikal, dan diikat menjadi gulungan. Tinta menempel pada permukaannya, ditemani bau lembut dari damar atau pernis yang mencegah lembab. Bayangkan telapak tangan seorang juru tulis mengusap ringan, memastikan tak ada serpih yang mengganggu. Kuas menyentuh bambu dengan ciuman singkat, garis demi garis, huruf demi huruf. Tidak ada suara keras, hanya gesekan halus, ritme hari-hari mereka yang mengubah pengamatan menjadi kalimat-kalimat ringkas. Sun Tzu dalam dunia semacam ini menempatkan gagasan bukan sebagai retorika panjang, melainkan sebagai simpul-simpul pendek. Setiap simpul bisa diikat ulang oleh pembaca. Seorang perwira yang memimpin 20 orang, atau seorang logistik yang menimbang sisa ransum. Di bilik lain, ada anak muda yang baru belajar menyalin. Ia tidak mengerti seluruhnya, namun ia menyukai ringkasnya kalimat, keteraturannya, kesejukannya. Ia menyalin, lalu menyalin lagi. Dari kesetiaan kecil seperti itu, gagasan berjalan jauh tanpa harus berlari. Waktu bergerak, tangan berganti, logat tulisan berubah. Kadang satu karakter tergelincir, kadang baris tertukar. Kita mengakui kemungkinan-kemungkinan itu dengan tenang. Bayangkan,
Seorang penyalin duduk di musim hujan. Lampu minyak bergoyang. Matanya lelah. Satu huruf menjadi mirip huruf lain. Namun di atas semua variasi itu, intinya tetap terasa. Ajakan untuk melihat sebelum memutuskan. Untuk menyelaraskan manusia dengan medan, dan untuk menghemat tenaga yang berharga. Teks yang baik mencoba bertahan, bukan dengan kebal dari kesalahan, melainkan dengan inti yang cukup jernih untuk kembali ditemukan. Di halaman belakang paviliun, terdapat batu penumbuk tinta yang permukaannya mengilat karena dipakai setiap hari. Di atasnya, air dan tinta menyatu tanpa terburu-buru. Sun Tzu, atau mungkin para pembacanya, kerap menghadirkan metafora air, bahwa strategi yang baik tidak memaksa batu menjadi lunak, melainkan memilih aliran yang melingkari hambatan. Air rendah hati. Ia mencari tempat yang lebih rendah. Ia menunggu. Ia memungut waktu yang tercecer. Ketika kita mengingat gagasan menang tanpa bertempur, kita mungkin juga mendengar gemericik di kolam. Kecil, namun konsisten. Budaya membaca di masa itu tidak selalu sunyi. Ada momen-momen ketika teks dibacakan pelan kepada beberapa orang. Suara pembaca seperti nyanyian tanpa melodi, terjaga dari dramatisasi yang berlebihan. Kalimat pendek memantul dari satu telinga ke telinga lain. Kenali medan, kenali musim, kenali dirimu, kenali lawanmu. Dalam repetisi, kata-kata menjadi kebiasaan batin. Ketika pagi datang, kebiasaan itu menuntun pada pilihan-pilihan sederhana. Menunggu kabut terangkat sebelum bergerak. Memecah rombongan agar tidak menghabiskan jalur yang sama. Memberi makan kuda sebelum berdiskusi panjang. Teks tidak memaksa. Ia menyelaraskan. Di dinding, tergantung peta-peta kain yang pudar. Sungai, lereng, jalur hutan. Para pembaca di Art of War sering berdiri di depan peta seperti berdiri di depan cermin. Mereka tidak mencari perintah siap pakai. Mereka mencari cara menimbang. Zheng dan Qi, mungkin mereka menyebutnya. Yang biasa dan yang tak terduga. Dua unsur yang ditenun menjadi satu. Dalam praktiknya, itu bisa berarti berjalan sebagaimana lazim agar lawan tenang, lalu memilih momen kecil untuk bergerak menyamping, atau menebar kabar tipis agar lawan menoleh, sementara Anda hanya memperbaiki posisi, setapak demi setapak. Ini bukan sulap. Ini disiplin dalam membaca perhatian manusia. Mari menoleh sejenak ke halaman arkeologi. Tempat tanah menceritakan kisahnya sendiri. Ketika makam-makam kuno dibuka, kadang-kadang ditemukan gulungan, papan kayu, atau serpihan kain bertulisan. Ada yang rapuh seperti sarang laba-laba. Ada yang masih menyimpan hitam tinta. Para peneliti bekerja dengan nafas yang ditahan, mengeringkan, membersihkan, menyusun fragmen, menebak urutan, membandingkan dengan naskah lain. Bayangkan telunjuk yang menunjuk serpihan kecil. Satu kata yang hilang, satu frasa yang menyambung. Dalam ketekunan itu,
kita melihat cerminan sikap yang diajarkan teks. Pelan, teliti, tidak berlebihan. Penemuan-penemuan seperti ini tidak selalu memberikan kepastian. Terkadang, sebuah frasa muncul dalam satu naskah, namun tidak di naskah lain. Terkadang, urutan bab berbeda, atau komentar dari generasi berikutnya menempel seperti benang tambahan. Namun justru di sana misteri menjadi lembut. Kita mengingat bahwa buku adalah makhluk hidup. Ia hidup di tangan para penyalin, para pembaca, para pengajar. Ia bernafas dalam konteks yang berganti, dan setiap pergantian konteks adalah ajakan baru untuk menafsir dengan rendah hati. Budaya menulis di bilah bambu pun membentuk cara berpikir. Tulisan yang ringkas melatih pembaca untuk bertanya, apa inti yang bisa kubawa seharian? Karena Anda tidak dapat membawa semua gulungan ke medan, Anda memilih beberapa kalimat sebagai jangkar. Misalnya, rencana adalah bayangan yang terus berubah. Atau, pergerakan terbaik adalah yang hemat suara. Dengan kalimat-kalimat seperti ini, seorang perwira muda memiliki obor kecil di kepalanya. Cukup untuk melewati lorong gelap tanpa berlari. Ritme hari-hari mereka dijaga oleh pengingat-pengingat yang singkat namun akrab. Di ruang belajar, seorang guru menggambar bentuk-bentuk sederhana di pasir. Gunung, lembah, sungai, rawa. Ia menaburkan kerikil kecil untuk menandai pasukan. Lalu, dengan ranting, ia menggeser sebagian kerikil. Apa yang berubah? Tanyanya pelan. Murid-murid mengamati. Bukan angka-angka yang diburu, melainkan perubahan hubungan. Jarak suplai, sudut pandang pengintai, jalur mundur jika tiba-tiba hujan. Dari latihan ini, The Art of War tampak bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai kacamata, membantu mata melihat pola di balik kerumitan. Ada pula sisi yang lebih gelap dari sejarah. Kita menyebutnya dengan hati-hati. Perang meninggalkan luka, kehilangan, dan kota-kota yang butuh waktu lama untuk pulih. Teks dalam kerangka ini dapat dibaca sebagai upaya meringankan beban, memilih jalan yang menghindari benturan besar ketika mungkin, mengakhiri pertikaian lebih cepat ketika terpaksa, dan menggunakan tipu daya bukan untuk memperpanjang penderitaan, melainkan untuk memperpendeknya. Kesadaran ini tidak merayakan kecerdikan demi kecerdikan. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan menyentuh hidup yang nyata. Mangkuk bubur yang mungkin tak terisi. Jendela yang tak lagi menyala malam ini. Dengan menjaga nada rendah, teks seperti memegang tangan. Lihatlah sekeliling. Timbanglah dengan penuh belas kasih. Di sebuah rak, tersusun komentar-komentar dari generasi setelah Sun Tzu. Masing-masing berbicara dengan suara zamannya. Ada yang menekankan disiplin, ada yang menyorot cuaca, ada yang memuji fleksibilitas. Komentar-komentar ini ibarat cermin berlapis, memantulkan teks sekaligus pembacanya. Anda dapat menyimaknya pelan, menemukan bahwa meski zaman berubah, kebutuhan untuk menata batin sebelum menata pasukan tetap bertahan. Inilah keistimewaan teks ringkas.
Ia menyediakan ruang bagi zaman untuk memasuki kalimat-kalimatnya tanpa mematahkannya. Mari kembali ke meja kayu. Bulungan dibuka, kita tiba pada bagian yang berbicara tentang bentuk dan tanpa bentuk. Di sini, Sunja mengajak untuk tidak melekat pada pola yang kaku. Bentuk di dunia taktis, seperti jejak yang mudah dibaca. Tanpa bentuk adalah kebiasaan untuk selalu punya alternatif. Dalam kehidupan sehari-hari yang modern, Anda mungkin merasakannya sebagai kemampuan untuk merombak rencana harian ketika hujan datang lebih awal, atau ketika tubuh meminta istirahat. Teks menyeberang dari medan ke kehidupan dengan alami. Ia bicara tentang perhatian, bukan hanya kemenangan. Di luar paviliun, angin mengibaskan dedaunan. Seorang penyalin menutup kotak bambu dan memeriksa simpul tali. Ia tidak tahu kemana gulungan itu akan pergi. Mungkin ke perpustakaan kecil, mungkin ke tenda seorang perwira, mungkin ke laci rumah seorang pelajar. Yang ia tahu, kata-kata dalam gulungan itu telah dibersihkan dari yang berlebih. Ia seperti menata perbekalan. Cukup berat untuk berguna, cukup ringan untuk dibawa jauh. The Art of War hidup dari keseimbangan ini. Antara serius dan sederhana, antara tajam dan tenang. Ketika malam menjadi lebih dalam, Anda mungkin merasakan kantuk datang seperti kabut yang turun ke sawah. Biarkan dia turun dengan lembut. Sambil menutup mata, bayangkan kembali gesekan kuas di permukaan bambu, suara air di kolam, dan napas para penyalin yang teratur. Mereka tidak mengejar legenda. Mereka menjaga ritme hari-hari mereka, agar gagasan dapat bertahan melintasi musim. Sebentar lagi, kita akan melangkah ke adegan terakhir. Kontras sosial atau gaya hidup elit. Mengenali perbedaan antara istana dan tenda, antara ruang berhias dan tanah berdebu. Melihat bagaimana Sun Tzu menimbang kehormatan, tata krama, dan kerentanan manusia. Kita akan menutup kisah dengan renungan yang tenang tentang apa yang bisa kita bawa pulang ke kehidupan hari ini. Untuk saat ini, tarik napas perlahan. Biarkan kata-kata menjadi obor kecil yang menuntun Anda, atau menjadi bantal lembut yang menidurkan kepala. Ritme hari-hari mereka kini menyatu dengan ritme napas Anda. Adegan 4. Kontras sosial atau gaya hidup elit. Kita bergerak pelan dari ruang naskah dan para penyalin, menuju dua panggung yang kontras, istana yang halus dan tenda medan yang sederhana. Bayangkan sebuah pagi tanpa angin. Di satu sisi, taman istana berkilau. Batu pijak disusun simetris. Kolam memantulkan dedaunan yang dipangkas rapi. Dan kain-kain sutra menggantung diam, seolah waktu menahan napasnya. Di sisi lain, hanya beberapa mil dari sana, tenda-tenda berdiri di tanah yang masih lembab. Tali yang mengencangkan kain berderit kecil. Panci logam menunggu giliran di atas api yang dikipasi perlahan. Dua dunia ini, rapi dan berdebu, saling memantulkan kebutuhan yang sama. Ketertiban agar hidup dapat berjalan. Di istana, langkah harus ringan dan terukur. Para pejabat bergerak di koridor panjang, membawa gulungan, bisik-bisik, dan rencana.
Anda bisa mendengar suara sandal yang menyentuh lantai batu. Bunyinya tidak keras, namun ritmis. Di meja kayu yang mengilap, piring buah disusun seperti argumen yang sopan. Manis di depan, asam di belakang. Dalam pertemuan, kata-kata dipilih dengan hati-hati. Nada suara adalah strategi. Orang-orang di sini memikirkan reputasi dan kesinambungan, menjahit masa depan dengan benang kehati-hatian. Sun Tzu duduk di tepi ruang, memperhatikan arus kata yang mengalir tenang namun penuh isyarat. Ia tahu, kehormatan istana bukan hanya pakaian. Ia adalah cara menahan diri di depan banyak mata. Di tenda medan, aturan yang sama dipakai dalam bentuk yang berbeda. Tidak ada kolam, tidak ada batu pijak yang licin. Ada lumpur yang bisa menelan tumit jika lengah. Keputusan tidak diantar oleh protokol panjang. Ia datang bersama kabut pagi yang menutup jarak pandang. Disinilah, seorang perwira harus menjaga ritme hari-hari mereka. Memastikan ransum tidak terputus, memeriksa tali pelana yang aus, menakar jarak sumur berikutnya. Sun Tzu memandang perwira ini seperti ia memandang seorang pejabat di istana. Keduanya dituntut untuk mengelola perhatian. Di istana, perhatian pada simbol. Di tenda, perhatian pada kebutuhan terdekat. Dua dunia, satu inti. Jernih sebelum bertindak. Bayangkan suatu sore. Di istana, musik lembut mengalun dari ruang hiburan. Senar dipetik halus, menyulam keindahan yang mengajak hati untuk tenang. Di tenda, suara lain menjadi musik. Denting sendok ke panci, dengus kuda, napas panjang prajurit yang baru selesai menjaga malam. Sun Tzu mengakrabi keduanya. Ia belajar bahwa keindahan tidak harus selalu mewah. Ia bisa hadir dalam kerapian alat makan yang dibersihkan tepat waktu, atau dalam barisan sepatu yang dijemur menghadap matahari agar cepat kering. Kehidupan elit mengajarkan tata. Kehidupan tenda mengajarkan hemat. Dan keduanya, bila dipadukan, menciptakan ketahanan. Ada saat-saat ketika dua dunia itu bertemu. Utusan datang dari istana, membawa wangi minyak rambut dan gulungan segar. Ia menyeberangi jembatan ke tenda, menurunkan pesan yang disusun dalam kalimat berlapis. Perwira yang menerimanya mengangguk, membaca, lalu menoleh ke perbekalan. Berapa hari makanan tersisa? Berapa kuda yang butuh tapal besi baru? Sun Tzu menyaksikan pertemuan dua bahasa. Bahasa sopan yang meyakinkan, dan bahasa inventaris yang jujur. Dalam batinnya, ia menggabungkan keduanya menjadi satu kalimat yang sunyi. Tujuan mulia butuh langkah yang mungkin. Ia menulisnya bukan untuk menghias, melainkan untuk menuntun. Di istana, wibawa sering dibangun oleh carak. Tirai halus, panggung yang agak tinggi, kata sapaan yang diformalkan. Di tenda, wibawa lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Bangun di awal, makan paling akhir. Memeriksa tali kemah ketika orang lain sudah mengantuk. Sun Tzu menimbang-nimbang dua bentuk ini. Ia tidak menolak jarak istana, sebab jarak menjaga rujukan dan ketertiban.
Ia juga tidak menyanjung sederhana tenda semata, sebab sederhana yang tidak tertata mudah pecah dalam panik. Pergulatan batinnya adalah mencari garis tipis di antara keduanya. Bagaimana menjaga karisma tanpa menghabiskan tenaga pada penampilan? Bagaimana mencintai fungsionalitas tanpa menjadi kasar? Malam hari, jamuan istana menghadirkan piring bersusun dan lampu-lampu minyak yang berjejer. Tawa tidak keras, namun terukur. Di saat yang sama, di tenda, seseorang menghangatkan sisa sup untuk seorang prajurit yang demam. Dua pemandangan ini berdiri berdampingan di benak Sun Tzu. Ia pahami bahwa kebijakan yang dirumuskan di ruangan terang harus sanggup mencapai mangkuk yang beruap di tengah padang. Jika tidak, kebijakan itu tinggal sebagai keindahan yang tak menyentuh napas. Dari sinilah lahir gagasan garis suplai, bukan sekadar rute barang, tapi rute makna. Keputusan menemukan tubuhnya ketika sampai di tangan orang yang bekerja. Kita menyentuh sisi yang lebih gelap dengan lembut. Di istana, kecemasan kadang disembunyikan di balik dekorasi. Di tenda, kecemasan menampakkan diri sebagai malam tanpa tidur. Sun Tzu tidak menolak keduanya. Ia mengajak untuk melihat. Kecemasan adalah tanda bahwa perhatian mencari rumah. Di istana, rumahnya adalah kejelasan arah. Di tenda, rumahnya adalah kepastian hari ini. Air, makanan, rute. Ia menulis pendek. Tentramkan yang dekat, jelaskan yang jauh. Kalimat itu dapat tinggal di kepala pejabat maupun perwira, mengikat dua dunia tanpa berteriak. Ada juga perbedaan cara berdoa. Di istana, upacara dilakukan rapi. Dupa dinyalakan, kain disusun, kata-kata kuno diucapkan. Di tenda, doa lebih pendek. Kadang hanya letupan napas sebelum berangkat. Namun keduanya menatap sumber yang sama. Harapan agar hari ini dapat dihadapi dengan kepala dingin. Sun Tzu memerhatikan bahwa menata batin tidak selalu membutuhkan banyak kata. Yang dibutuhkan adalah tempat sunyi. Meski hanya seukuran telapak tangan. Maka ia menata kalimat-kalimatnya agar dapat menjadi ruang kecil itu. Tempat orang menyandarkan rasa sebelum menunduk pada tugas. Mari bayangkan, sebuah pagi ketika perintah dari istana meminta pergerakan cepat. Peta menyodorkan dua pilihan. Rute indah yang sering dilalui, atau jalan kecil yang jarang digunakan namun hemat tenaga. Di istana, rute indah tampak meyakinkan. Terbuka, terpantau, aman dari celaan bila gagal. Di tenda, jalan kecil terlihat lebih bersahabat bagi perbekalan. Sun Tzu mengingatkan dengan halus, pilih yang menyelamatkan napas, bukan yang menyenangkan mata. Ia tahu, di akhir hari, yang dicari bukan gemuruh, melainkan pasukan yang masih punya tenaga untuk menyalakan api kecil dan makan diam-diam. Waktu bergerak, dan kedua dunia itu tetap ada. Ada musim ketika istana membutuhkan tenda untuk menguji rencana. Ada saat ketika tenda membutuhkan istana untuk memulihkan persediaan. Sun Tzu menjaga jembatan di antara keduanya dengan kalimat-kalimat ringkas. Ia memelihara disiplin seperti seorang tukang kebun memelihara batu-batu halaman. Tidak berlebih, tidak pula lalai. Bentuk dan tanpa bentuk. Yang biasa dan yang tak terduga. Semua ia letakkan bukan di panggung gagah, melainkan di meja sederhana tempat orang bisa menunduk dan mengerti. Sekarang,
Mari kita perlahan menutup kisah dengan sebuah renungan tenang. Anda mungkin bertanya, apa yang kita bawa dari masa yang jauh ini ke hari kita yang penuh layar dan bunyi? Mungkin sesuatu yang sederhana. Ritme hari-hari mereka bisa menjadi ritme kita. Di istana modern, ruang rapat, kotak masuk, kalender, kita bisa belajar memilih kata yang menghemat napas. Di tenda modern, jalanan, antrean, pekerjaan harian, kita bisa mengusahakan ketertiban kecil yang menjaga tenaga. Dari Sun Tzu, kita meminjam cara menimbang. Lihat medan, situasi, periksa musim, waktu. Kenali pasukan, diri dan rekan. Rapikan aturan, kebiasaan. Lalu bertindak pelan, cukup, tepat. Jika Anda masih terjaga, biarkan bahu turun sedikit. Bayangkan Anda berjalan dari taman istana yang rapi ke padang tenda yang terbuka. Dan Anda menyadari, keduanya membutuhkan hati yang sama. Hati yang tidak terburu-buru. The Art of War mungkin terdengar keras dari judulnya. Namun di dalamnya terdapat ajakan untuk lembut kepada tenaga sendiri. Hemat terhadap perhatian dan jernih terhadap keputusan. Menang dalam pengertian malam ini adalah tiba di hari esok dengan napas yang masih panjang. Lampu minyak di benak kita perlahan mengecil. Kulungan bambu tertutup, simpulnya kencang namun mudah dibuka kembali ketika diperlukan. Kita telah berjalan melalui keseharian yang tertib, biografi yang tenang, misteri teks yang sabar, dan kontras dua dunia yang saling menyempurnakan. Sekarang, izinkan kata-kata ini menjadi bantal yang ringan. Ritme hari-hari mereka kini menyatu dengan ritme napas Anda. Masuk pelan, keluar pelan. Tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dikhawatirkan di detik ini. Hanya jeda yang menenangkan. Selamat beristirahat. Bila esok Anda membuka kembali gulungan ini, Anda akan menemukannya sama. Ringkas, jernih, siap menuntun, bukan memerintah. Dan bila Anda tertidur sebelum akhir kalimat, itu baik. Kisah ini memang dirancang untuk mengantar Anda pergi pelan-pelan ke tempat yang sunyi dan damai.